Hai anak-anak, kembali lagi bersama Pak Dias. Hari ini kita akan mempelajari tema 7 subtema 2 pembelajaran 1. Coba amati teks bacaan yang berjudul Orang Kanekes, si suku Baduy. Anak-anak membaca dulu ya di buku tema, karena kita akan mencari pokok pikiran masing-masing paragraf. Di paragraf 1 kalian bisa membacanya, yaitu Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Orang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, orang berarti orang. Setelah kalian baca, amati awal atau akhir paragraf. Mana ya yang menjadi pokok pikiran atau inti penjelasan paragraf tersebut? Ternyata dari awal hingga akhir semuanya menjadi informasi yang penting. Berarti anak-anak harus lebih jeli lagi. Dan bisa kalian lihat bahwa paragraf 1 ini membicarakan atau menjelaskan tentang suku Baduy atau orang Kanekes yang terletak di Pegunungan Kendeng, Provinsi Banten. Itulah pokok pikiran paragraf 1. Dari bacaan itu pula kalian bisa mengetahui perbedaan dan kesamaan suku Baduy luar dan dalam. Jika diamati dari teks tersebut, ternyata ada sedikit perbedaan budaya dari suku Baduy luar dan dalam. Masyarakat suku Baduy luar sudah biasa menggunakan alat elektronik. Sebaliknya, masyarakat suku Baduy dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik. Berbicara tentang alat elektronik, coba anak-anak amati di rumah kalian. Benda-benda apa saja yang termasuk alat elektronik? Ada yang tahu? Nah, salah satu contohnya adalah lampu. Coba anak-anak tutup pintu dan jendela rumahmu. Nyalakan lampu di rumah dengan menekan saklar. Ternyata rumah kalian menjadi terang ya sekarang. Coba jika sekarang padamkan atau matikan lampu dengan menekan saklar lagi, maka di dalam rumahmu menjadi gelap. Berdasarkan kegiatan tersebut, kita tahu ternyata lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listriknya mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Lampu akan menyala saat arus listriknya mengalir melewati lampu tersebut. Sekarang kita buktikan lagi anak-anak. Kamu siapkan penggaris plastik dan potongan kertas kecil-kecil, lalu letakkan pada permukaan meja. Setelah itu, dekatkan penggaris plastik pada potongan kertas. Apakah menempel? Nah, sekarang gosokkan penggaris pada rambut kering, ya, rambutmu. Lalu dekatkan penggaris pada potongan kertas. Apa yang terjadi? Tentu kertas tersebut menempel di penggaris. Hal tersebut menunjukkan dua muatan listrik anak-anak. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu positif atau proton dan negatif atau elektron dengan jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik anak-anak. Muatan listrik yang tergantung dalam penggaris plastik setelah digosok pada rambut tidak mengalir. Itu makanya disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik ini hanya berlangsung sementara, artinya akan hilang. Ada pula listrik dinamis anak-anak.
Listrik dinamis ini terjadi pada aliran muatan listrik. Listrik ini dapat diamati dari kegiatan mematikan dan menyalakan lampu dengan menekan saklar. Itu listrik dinamis, ada aliran listriknya. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Paham ya anak-anak tentang gaya listrik? Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Pak Dias minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.